Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengumpulan dan Penyajian Data, Ukuran Kecenderungan Pemusatan dan Penyebaran Data. Pengumpulan data adalah proses mengukur atau mengumpulkan informasi. Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, angket, dan observasi. Penyajian data adalah kegiatan pembuatan laporan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selanjutnya, ukuran kecenderungan pemusatan dan penyebaran data. Yang pertama, min. Rata-rata atau min adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Atau dirumuskan, untuk data tunggal, X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X4 dan seterusnya ditambah Xn per N. Untuk data kelompok, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Kemudian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling banyak. Untuk data tunggal, kita tinggal menghitung mana data yang paling sering muncul. Dan untuk data kelompok, dirumuskan MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. Ketiga, median. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan. Untuk data kelompok dirumuskan ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma FSME per FME dikali panjang. Contoh soal. Diketahui data nilai matematika dari 9 siswa yaitu 6, 6, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9. Tentukan min, modus, dan mediannya. Jawab. Min, tinggal kita masukkan saja X1, X2 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 seterusnya ditambah Xn per N. Jadi kita tinggal masukkan datanya 6 tambah 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 tambah 7 tambah 9 per 9. N itu banyak data. Sama dengan dijumlahkan semuanya 62 per 9 sama dengan 6,89. Jadi minnya atau nilai rata-ratanya adalah 6,89. Kemudian modus. Perhatikan data dari soal tersebut. Angka 6 muncul sebanyak 3 kali, angka 5 muncul sebanyak 1 kali, angka 8 muncul sebanyak 2 kali, angka 7 muncul sebanyak 2 kali, angka 9 muncul sebanyak 1 kali. Jadi, modusnya adalah 6 karena angka 6 muncul sebanyak 3 kali, yang paling tinggi atau yang paling sering muncul. Kemudian mediannya. Untuk mencari median, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Setelah diurutkan, kita amati yang terletak di tengah-tengah adalah angka 7. Jadi, mediannya adalah 7. Kemudian, contoh soal kedua. Perhatikan tabel data berikut. Bisa kawan-kawan perhatikan, ada tabel distribusi frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Jadi, tentukan mean, median, dan modusnya. Kita jawab ya. Pertama, mean. Untuk mean atau nilai rata-rata, di sini di tabel ini kita tambah menjadi ada titik tengah sama X Fi kali Xi. Untuk menentukan titik tengah atau Xi, kita jumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Contohnya di kelas yang pertama itu 20, batas bawahnya 20, batas atasnya 24 dibagi 2 sama dengan 22. Kelas 2 seperti itu juga. Batas bawahnya 25, batas atasnya 29, kita jumlahkan, kita bagi 2. Dapatnya 27.
Begitu juga sampai kelas 6. Kemudian FI kali XI itu perkalian antara frekuensi dan titik tengah. Kelas pertama contohnya 4 kali 22 sama dengan 88. Kelas kedua yaitu 8 kali 27 216. Kelas 3 14 kali 32 448. Kelas keempat 12 kali 37 444. 10 kali 42 itu 420. 2 kali 47 yaitu 94. Kemudian perkalian FI kali XI kita jumlahkan itu menjadi sigma FI kali XI sama dengan 1710. Tinggal kita masukkan ke rumus. Kita ketahui rumusnya X bar atau minnya sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 1710 dibagi 50. 50 ini kita jumlahkan ya kawan-kawan, dari frekuensi 4 tambah 8, 14, 12, 10, 2. Jadi 50 sama dengan dapat X barnya itu 34,2. Kemudian median. Mediannya, bagaimana menentukan mediannya kawan-kawan dari data yang tadi? Pertama, kita tentukan letak mediannya dulu. Letak mediannya yang itu dari setengah N. Karena jumlah frekuensinya 50, setengah N sama dengan 25. Dimana kita tentukan letak mediannya, kelas mediannya, kita tentukan dari frekuensi. Kita jumlahkan frekuensinya kumulatif dulu. 4 tambah 8, 11 tambah 14, 26. Berarti kelas mediannya terletak di kelas 3. 4, 8, 12, tambah 14 itu 26. Jadi kelasnya terletak di kelas 3 karena angka 25 itu terletak di kelas 3 yaitu di frekuensi kumulatif yang 26. Jadi langkah selanjutnya kita tentukan TB, tepi bawah. Tepi bawah itu caranya batas bawah dikurang 0,5 yaitu 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. Kemudian sigma frekuensi sebelum median atau sigma FSME, frekuensi sebelum median. Jadi sebelum median yaitu kalau kelas median kan 14. Jadi yang sebelumnya itu 4 dengan 8. Berarti kita jumlahkan 4 tambah 8 sama dengan 12. Kemudian frekuensi median. Frekuensi kelasnya berarti kita pakai yang kita ambil yang 14 karena frekuensi kelasnya median. Kemudian panjang P atau P, panjang 5. Di mana kita dapatnya 5 yaitu dinilai. Kelas median itu 30, kita hitung yang kawan-kawannya dikurangkan. Kalau 34 kurang 30 dapatnya 4, itu salah. Kita hitung. 30, 31, 32, 33, 34 dapat panjang kelasnya 5. Tinggal kita masukkan median sama dengan atau ME TB ditambah setengah N dikurang sigma frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali panjang kelas ya. Sama dengan 29,5 ditambah setengah N-nya 25 kurang sigma frekuensi sebelum mediannya 12 per 14 dikali panjang kelas 5 sama dengan 29,5 ditambah 13 per 14 kali 5 sama dengan 29,5 ditambah 65 per 14 sama dengan 29,5 ditambah 4,64 sama dengan 34,14. Jadi mediannya 34,14. Kemudian modus. Kita perhatikan tabelnya kawan-kawan. Langkah yang pertama untuk menentukan kelas modusnya kawan-kawan, kita lihat kelas yang banyak yang frekuensinya paling tinggi. Berarti frekuensinya 14, berarti itu terletak di kelas 3. Kita tentukan TB-nya. TB-nya berarti batas bawah dikurang 0,5 yaitu 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. Kemudian D1 ini kawan-kawan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 14 dikurang 8 ya. Frekuensi kelas modus dikurangkan frekuensi sebelumnya, itu D1. Kalau D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah modus ya. Berarti 14 kurang 12 sama dengan 2. P-nya 5. Tetap kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, 5. Tinggal kita masukkan modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Tinggal kita masukkan kawan-kawan. TB-nya tadi 29,5 ditambah D1-nya 6 per D1 tambah D2 berarti 6 tambah 2 berarti 6 per 8 kali 5. 29,5 tambah 6 per 8 kali 5 sama dengan 29,5 ditambah 3,75 sama dengan 33,25. Jadi modusnya adalah 33,25. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.